Sebelum mulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Isi absen di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang terbaik. Hari ini kita akan belajar ekonomi kelas 11 bersama saya, Ibu Dwi Kartinawati. Ibu berharap kalian bisa menyimak dan memahami video ini dengan baik. Semangat belajar! Dalam video ini, kita akan mempelajari masih bab 1, pendapatan nasional dengan judul Metode Perhitungan Pendapatan Nasional. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional dan dapat menjelaskan konsep pendapatan per kapita. Nah, mari kita bayangkan nih, setiap pengusaha pasti memerlukan tenaga kerja. Dan tenaga kerja tadi pasti akan diupah gitu ya. Nah, setiap tenaga kerja yang menerima upah atau gaji, tentunya mereka akan dibayarkan secara berkala, biasanya setiap bulan. Nah, tahukah kalian, ternyata upah yang diberikan oleh para pengusaha kepada karyawannya merupakan bagian dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, selain upah, komponen apa lagi yang akan diperhitungkan dalam pendapatan nasional? Yuk simak video ini sampai habis. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional ada 3. Yang pertama, pendekatan pendapatan atau income approach. Yang kedua, pendekatan pengeluaran expenditure approach. Dan yang ketiga, pendekatan produksi production approach. Yang pertama, pendekatan pendapatan atau income approach. Pendapatan nasional menurut metode ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Masih ingatkah kalian faktor produksi apa saja? Ya, faktor produksi ada 4. Yang pertama, sumber daya alam atau biasa disebut juga sebagai lahan. Yang kedua, sumber daya manusia atau kita lebih mengenalnya sebagai tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Dan yang keempat ada pengusaha. Nah, keempat faktor produksi tadi kemudian akan digunakan dalam kegiatan produksi dan akhirnya para pemiliknya akan menerima balas jasa dari faktor produksi yang diserahkan kepada pengusaha. Pemilik tanah, dia akan menerima balas jasa yang disebut dengan sewa. Kemudian, tenaga kerja akan menerima upah atau gaji. Pemilik modal akan menerima bunga, sedangkan pengusaha akan menerima yang namanya keuntungan atau profit. Nah, secara matematis, dengan metode pendekatan pendapatan, maka pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Di mana Y adalah pendapatan nasional, W atau wage, upah. Kemudian R, rent yang artinya sewa. Kemudian I, interest yang artinya bunga. Kemudian P, profit yang artinya keuntungan. Nah, mari kita lihat contohnya. Diketahui di negara X didapatkan informasi sebagai berikut. Total seluruh gaji sebanyak 830 triliun. Kemudian, pendapatan bunga bersih 95 triliun, pendapatan sewa 147 triliun, laba perusahaan 552 triliun. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan untuk negara X? Nah, mari kita aplikasikan dalam rumus yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu pendapatan nasional Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana W 830 triliun ditambah R sebesar 147 triliun ditambah I sebesar 95 triliun dan profit
sebesar 552 triliun. Dijumlahkan keempatnya menjadi 1.624 triliun. Nah, dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional dari negara X dengan menggunakan metode pendapatan diperoleh 1.624 triliun. Kemudian kita bahas metode yang kedua, yaitu dengan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi dalam suatu negara. Masih ingat kalian pelaku ekonomi ada apa saja? Ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, keempat pelaku ekonomi ini tentunya akan melakukan pembelanjaan atau pengeluaran. Apa saja pengeluarannya? Rumah tangga konsumen akan membelanjakan pendapatannya yang disebut dengan konsumsi. Rumah tangga produsen atau perusahaan, mereka akan melakukan investasi. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah akan melakukan pengeluaran pemerintah, baik untuk pusat maupun untuk daerah, yang disebut dengan government expenditure. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Pengeluarannya disebut dengan ekspor neto. Ekspor neto ini didapat dari nilai ekspor dikurangi nilai impor. Secara matematis, pendekatan ini dapat ditulis dengan Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X untuk ekspor, dan M untuk impor. Nah, berikut adalah contoh untuk melakukan perhitungannya. Berikut ini adalah data perekonomian suatu negara dalam triliun rupiah. Belanja pemerintah sebesar 245. Konsumsi masyarakat 170. Total investasi 320. Jumlah ekspor 200 dan jumlah impor 125. Maka hitunglah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Nah, dari soal tadi kita analisis dulu mana yang C, I, G, X, dan M-nya. Untuk belanja pemerintah 245 itu G. Kemudian yang C, konsumsi masyarakat, yang I-nya investasi, jelas sudah ekspor dan impornya, di sana ekspor, nanti lambangnya X, dan M yang terakhir itu impor. Nah, mari kita aplikasikan dalam rumus. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurang M. Di mana sama dengan 170 ditambah 245 ditambah 320 ditambah dalam kurung 200 dikurang 125. Nah, jumlahkan seluruhnya menjadi 810 triliun satuannya. Nah, maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran, jumlah pendapatan nasional negara pada soal tersebut sebesar 810 triliun. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu pendekatan produksi atau production approach. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun atau pada satu periode tertentu. Nah, kenapa yang dijumlahkan adalah nilai tambah?
Apa yang dimaksud dengan nilai tambah? Nah, yang di sini kita maksudkan dengan nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input. Yang mana nilai input tadi terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk di dalamnya bahan baku dan bahan penolong. Dengan metode ini, pendapatan nasional juga bisa dihitung dengan menjumlahkan seluruh barang akhir atau final goods yang dihasilkan. Nah, contoh, misal seorang pengrajin kursi jati akan memulai usahanya. Tentunya langkah pertama yang akan dilakukan adalah membeli kayu jati yang dalam bentuk gelondongan ya, yang masih pohonan itu belum diolah. Kemudian nilainya sebesar Rp1.500.000. Kemudian kayu jati tadi diolah menjadi papan sehingga mudah diolah gitu ya. Nilainya sebesar Rp2.500.000. Kemudian barulah akhirnya si pengrajin tadi mengolah menjadi seperangkat kursi jati yang indah sehingga nilainya menjadi meningkat sebesar Rp4.500.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita buat tabel ya. Ada sektor produksi, nilai input, nilai output, dan nilai tambah. Sektor produksinya berdasarkan ilustrasi tersebut ada 3 sektor, yaitu sektor pertanian, pabrik pengolahan kayu, kemudian perdagangan. Yang pertama, di sektor pertanian nilai inputnya masih 0. Kemudian dijualkan ya menjadi nilai output sebesar Rp1.500.000. Maka nilai tambahnya adalah selisih antara nilai output dan nilai input. 1.500.000 dikurangi 0, maka selisihnya 1.500.000. Maka nilai tambahnya menjadi 1.500.000. Kemudian di sektor pabrik pengolahan kayu, output yang ada di sektor pertanian akan menjadi nilai input di sektor selanjutnya, yaitu sektor pengolahan kayu, yaitu sebesar Rp1.500.000. Kemudian kayu jati tadi dijual menjadi Rp2.500.000. Nilai Rp2.500.000 tadi menjadi nilai output. Selisih antara output dan input sebesar 1 juta, maka nilai tambahnya sebesar Rp1 juta. Kemudian sektor akhir yaitu ada perdagangan, di mana pengrajin furniture tadi menjual sebesar Rp4.500.000. Sedangkan nilai inputnya diambil dari nilai output di sektor sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.500.000. Maka nilai output dikurang nilai input sebesar Rp2 juta. Nah, sekarang kita tambahkan nilai tambah dari masing-masing sektor. Rp1.500.000 ditambah Rp1 juta ditambah Rp2 juta, maka jumlahnya menjadi Rp4.500.000. Nah, tadi ada disebutkan bahwa dengan menggunakan metode produksi, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan semua barang akhir atau final goods yang dihasilkan. Nah, pada ilustrasi tadi yang merupakan nilai akhir barang sebesar Rp4.500.000. Nah, nilainya akan sama dengan jumlah seluruh nilai tambah, yaitu sebesar Rp4.500.000. Nah, bagaimana? Itu tadi 3 dari metode perhitungan pendapatan nasional. Mudah kan? Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu perhitungan income per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Selain itu juga, ketika pendapatan per kapita itu dihitung, maka bisa diketahui tingkat kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, semakin tinggi
pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin makmurlah negara tersebut. Perhitungan pendapatan per kapita merupakan bagian penting dari pemerintahan, di mana dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi bukan saja berkaitan dengan suatu kebanggaan bahwa negara itu makmur atau tidak gitu ya, tapi digunakan untuk mengetahui seberapa laju sih pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Nah, pendapatan per kapita dapat dirumuskan dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Atau nanti juga bisa disebutkan PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, mari kita lihat contohnya. Suatu negara memiliki pendapatan nasional sebesar 400 miliar US dollar dengan jumlah penduduk 4.000 orang. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan cara 400 miliar dolar dibagi dengan 4.000 orang. Maka didapat hasil 100 juta dolar. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran tadi. Yang pertama, dalam perhitungan pendapatan nasional ada tiga metode, yaitu yang pertama, pendekatan pendapatan. Dengan menggunakan metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Rumusnya, Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Kemudian yang kedua, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Dengan menggunakan metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi dalam suatu negara. Rumusnya, Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah dalam kurung X dikurang M. Kemudian yang ketiga, pendekatan produksi. Dengan menggunakan metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi di suatu negara dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Atau bisa juga dengan menjumlahkan nilai akhir barang yang diproduksi oleh suatu negara. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan per kapita dapat menunjukkan tingkat kemakmuran suatu negara dan juga dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker.